Sekarang kakak mau ajarkan senam ayat ini untuk Kevin dan Dita dan adik-adik di rumah. Yuk kita belajar ayat ini sama-sama. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Yuk kita ulangi sekali lagi ya. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Yuk kita ulangi sekali lagi ya. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Luisa di Kebaktian Sekolah Minggu. Kali ini Kak Luisa nggak sendirian loh. Kak Luisa akan ditemani oleh teman kakak, namanya Dona. Kita panggil sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dona, Dona. Halo. Kenalkan, namaku Dona. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua. Iya, Kak Luisa juga senang banget bisa ketemu dengan teman-teman dan juga Dona walaupun melalui online. Kita sapa teman-teman kita di rumah yuk. Iya, oke. Kita mau nyanyikan lagu Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Adik-adik di rumah ikut bernyanyi ya. Ciu. Halo, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, hola, hola. Apa kabarmu? Ciu. Halo, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, hola, hola. Apa kabarmu? Ciu. Halo, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, hola, hola. Apa kabarmu? Ciu. Halo, hola, hola.
Sebelum kita melanjutkan kebaktian sekolah minggu hari ini, kita akan bersama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini. Kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tolong pimpin ibadah hari ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak, tadinya aku nggak jadi kesini loh. Kenapa? Aku takut sama anjing yang di dekat rumah kakak. Kalau menggonggong kenceng banget. Iya, dia kan memang anjing penjaga rumah. Jadi kalau ada yang nggak kena, dia gonggong deh. Terus kok tadi akhirnya berani kesini? Kan aku udah janji sama Kak Luisa buat datang. Terus tadi aku berdoa minta keberanian sama Tuhan supaya Tuhan jagain aku dan anjingnya nggak ganggu aku. Bener Kak, tadi waktu sampai sini anjingnya ada dalam rumah. Jadi aku bisa masuk dengan aman. Wah, iya ya. Tuhan selalu mendengar doa kita saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangankan anjing, gunung, sungai, sampai ke bintang, juga kita semua adalah ciptaan Tuhan. Kita semua milik Dia. Tuhan sanggup menjaga dan memelihara kita semua. Yuk kita nyanyi lagu Biarpun gunung-gunung beranjak. Yuk. Bisa ya? Bisa. Adik-adik di rumah ikut nyanyi juga ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Don, kemarin di rumah mati lampu nggak? Iya Kak, kok Kakak tahu sih? Emang di sini juga mati? Kemarin serem Kak. Kok serem? Iya, aku sendirian di rumah. Mama sama Papa pas lagi pergi sebentar, malah mati lampu. Nah, terus gimana? Aku takut banget Kak kemarin. Sampai-sampai aku nangis. Terus aku inget deh bahwa Tuhan Yesus selalu bersama-sama denganku dan menjagaku.
Aku berdoa, meminta kepada Tuhan Yesus untuk memberiku keberanian dan gak takut lagi. Terus? Bener Kak, hatiku jadi damai sekali, gak takut lagi. Dan sebentar papa mama pulang, listriknya nyala deh. Wah, Tuhan selalu mendengar doa kita saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Ada lagu loh yang mengingatkan kita supaya jangan takut. Oh ya? Jangan takut pada apapun, apapun. Yuk kita nyanyi sama-sama. Jangan takut pada apapun. Jangan takut pada apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun. Jangan takut pada apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia. Jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun. Jangan takut pada apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun. Jangan takut pada apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia. Jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun. Jangan takut pada apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Kak, aku baru sadar dari tadi kita bicara tentang doa saat kita merasa takut. Iya ya, pas banget sama firman Tuhan hari ini. Oh iya, mau dong Kak dengar firman Tuhan? Yuk adik-adik, kita menyiapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan ku dengar. Ku tak
kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah Petrus menyembuhkan orang lumpuh di bait Allah, orang lumpuh itu mengikuti Petrus dan Yohanes. Orang banyak heran melihat orang yang tadinya lumpuh dapat berjalan. Mereka mengerumuni Petrus dan Yohanes. Dan kemudian Petrus memberitakan tentang Yesus kepada orang banyak itu. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, tiba-tiba datanglah para imam dan kepala pengawal serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena Petrus mengajar orang banyak dan memberitakan tentang Yesus. Petrus dan Yohanes ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian keesokan harinya diadakanlah sidang untuk Petrus dan Yohanes. Para imam besar, pemimpin Yahudi, dan ahli Taurat mengancam dan melarang Petrus dan Yohanes untuk memberitakan tentang Yesus. Tetapi Petrus berkata bahwa dia lebih memilih taat kepada Allah dan tetap memberitakan tentang Yesus. Maka para imam besar semakin mengancam Petrus dan Yohanes. Tapi pada akhirnya mereka melepaskan Petrus dan Yohanes karena tidak menemukan jalan untuk menghukumnya. Kemudian Petrus dan Yohanes bertemu dengan murid-murid yang lain. Petrus bercerita tentang apa yang dikatakan imam kepala dan tua-tua, bahwa mereka diancam dengan keras bila mereka masih memberitakan tentang Tuhan Yesus. Mendengar perkataan Petrus, maka mereka bersama-sama berdoa dan berseru kepada Tuhan. Mereka memuji kebesaran Tuhan, mengingat firman Tuhan, dan memohon pertolongan Tuhan. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan ketika mereka sedang berdoa, maka bergoyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, luar biasa ya kan? Tuhan telah memberikan keberanian kepada Petrus dan Yohanes untuk tetap memilih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Padahal mereka kan mendapat ancaman keras dari para imam kepala dan tua-tua Yahudi. Iya, betul. Sepertinya apa yang terjadi pada Petrus dan Yohanes ini juga menjadi contoh yang baik buat murid-murid Tuhan yang lain ya Kak. Sehingga mereka juga berani memberitakan tentang Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Benar sekali Dona. Setelah para murid Tuhan yang lain mendengar cerita Petrus dan Yohanes, mereka semua berdoa dan berseru kepada Tuhan. Dan Alkitab mencatat di Kisah Para Rasul 4 ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu,
dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Lihat, Tuhan juga memberikan keberanian bagi murid Tuhan yang lainnya untuk memberitakan firman Allah. Mereka tidak takut dengan ancaman apapun, termasuk dipenjara, dianiaya, sebab Roh Kudus bersama dengan mereka. Aku juga mau belajar untuk selalu ingat berdoa saat aku merasa takut, karena aku percaya Tuhan mendengarkan saat aku berdoa dengan sungguh-sungguh. Teman-teman juga ya, saat merasa takut, sedih, bingung, berdoa kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan teman-teman dan menjaga teman-teman semua. Betul. Yuk sekarang kita bersama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang kami dengarkan. Terima kasih Tuhan memberikan Roh Kudus untuk memimpin hidup kami, membuat kami menjadi berani melakukan apa yang benar, apa yang Tuhan suka. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk sekarang kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Bersama Yesus. Lakukan perkara besar. Dona bisa? Bisa dong Kak. Kita sama-sama nyanyi ya. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia memenangkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada
Untuk aktivitas hari ini, kita akan bersama-sama membuat buku doa. Ikutin caranya ya. Aku juga mau buat aktivitasnya. Adik-adik dapat mengirimkan hasil karya adik-adik kepada kakak sekolah minggu ya. Dan bagi adik-adik yang tidak memesan, dapat mengunduhnya pada link yang tersedia. Sekarang kita akan menutup ibadah hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan Yesus, tolong pimpin dan jaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah sekolah minggu hari ini telah selesai. Sampai bertemu kembali. Dadah, Tuhan memberkati. Dadah, dadah. Aktivitas minggu ini. Yohanes pasal 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes pasal 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes pasal 14 ayat 14. Jika kau meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes pasal 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya.